Bab 20. Terjebak jadi istri simpanan. Alia menatap Tristan dengan nanar dan penuh rasa takut. Ia tidak tahu harus bagaimana sekarang. Apakah kabur dari Tristan yang bisa saja menjebloskannya ke penjara setelah berusaha merusak rumah tangga pria itu. Alia bangkit dan itu membuat Tristan langsung terbaring tidak sadarkan diri. Alia menatap Tristan dengan sedih. Ia tidak tega meninggalkan pria itu, tapi dirinya takut jika terus berada di sana. Alia tidak punya pilihan lain. Ia harus kabur dari sana sekarang juga. Namun langkahnya kalah cepat dengan Mondi yang sudah datang untuk menjemput mereka. Alia seketika menyetel telah berusaha untuk menghubungi pria itu dan kini berimbas padanya yang tidak bisa lari dari sana. Alia takut. Ia takut Mondi akan mengetahui niat kaburnya. "Mau kemana kau, Alia?" tanya Mondi dengan suara dinginnya. Pak, saya hanya ingin ke kamar mandi." "Akhirnya Anda datang juga," jawab Alia berbohong. Mondi tidak menjawab. Ia mendekati Tristan kemudian memapa pria itu untuk keluar dari tempat ramai dan membuat pusing. "Jalan di dekat saya, Alia," tegur Mondi karena Alia malah berjalan di belakangnya. Alia menurut. Ia segera berdiri di sebelah Tristan dan mengangkat tangan pria itu. Alia berusaha untuk membantu Mondi yang sedang memapa atasan mereka. Sesampainya di luar ruangan dengan cahaya temaram itu, Alia membantu dengan membuka pintu mobil dan mendorong Tristan masuk ke kursi penumpang. Alia menghela nafas. Ternyata pria bertubuh kekar ini benar-benar berat sekali. Alia bahkan sampai berkeringat. Namun itu bukan hanya keringat biasa. Itu keringat dingin dan takut dengan ucapan Tristan tadi. "Alia, bantu saya mengantar Pak Tristan pulang," ujar Mondi kemudian masuk ke dalam mobil. Alia masih berdiri di posisinya. Ia masih takut untuk berada di dekat Tristan. Alia takut ketika pria itu kembali mendapatkan kesadarannya, maka ia akan langsung diseret ke penjara. Suara klakson mengejutkan Alia yang sedang melamun. Ia menunduk untuk menatap Mondi. "Cepat masuk, Alia. Hari semakin malam dan kita harus istirahat sebelum bekerja besok," ujar Mondi dengan sedikit geram. Alia ketakutan. Asisten dan atasannya itu sukses membuat Alia takut malam ini. Alia membuka pintu depan dan hendak masuk ke dalam mobil, tetapi Mondi menggeleng. "Jaga Pak Tristan di belakang. Dia bisa jatuh jika tidak dijaga ya. Tidak ada yang menjaganya," ujar Mondi dengan cepat. Alia pasrah. Ia pun menutup kembali pintu itu dan beralih duduk di kursi penumpang, di mana Tristan terbaring tidak sadarkan diri di sana. Alia menghela nafas. Kenapa juga pria itu harus mabuk dan membuatnya ketakutan begini? Kini identitasnya sebagai pelakor sudah terbongkar dan entah bagaimana nasibnya nanti. Alia masuk. Ia yang kesempitan akhirnya memangku kepala Tristan agar ia bisa duduk dengan nyaman. Saat kepala Tristan berada di pangkuan Alia, pria itu menggeliatkan tubuhnya, bahkan mendusul di perut gadis itu. Pak, tegur Alia berusaha menjauhkan kepala Tristan dari perutnya. Tristan memberontak, sebab pria itu bahkan tidak mampu mengangkat tangan, apalagi mempertahankan posisinya sekarang. Azalea Quinera, diri Tristan sehingga hanya Alia yang mendengarnya. Alia tersentak. Apakah pria itu sangat membencinya? Sampai-sampai dalam keadaan tidak sadar saja, pria itu terus memanggil namanya. Selain Tristan, Fade juga ia takuti. Alia khawatir akan membuat Fade marah dan berakhir meminta kembali uang yang sudah ia terima. Alia benar-benar semakin bingung. Ia tidak tahu harus mencari bantuan kemana. Ini Alia dikepung oleh dua pria yang sama-sama berkuasa dan banyak uang. Alia menghela nafas.
Mungkin saat Tristan bangun nanti, ia harus bersujud di kaki pria itu sambil meminta maaf atas apa yang pernah ingin ia lakukan. Alia akan melakukan itu dan berjanji tidak akan berusaha merusak rumah tangga Tristan lagi. Asal ia tetap diterima di perusahaan Tristan. Setidaknya Alia akan tetap punya penghasilan. Sepanjang jalan, Alia benar-benar berperang dengan pikirannya. Ia sedang memikirkan tindakan di sisi Tristan, juga di sisi Fade. Alia sudah menganalisis hukuman apa yang akan mereka berdua berikan kepadanya. Alia, hidupmu berada di ujung tanduk. Batin Alia ketakutan. Tidak terasa mereka telah sampai di tujuan. Alia pikir Mondi akan mengajak Tristan pulang ke rumahnya. Namun ternyata malah membawanya ke apartemen. Kita tidak bisa membawa Tuan Tristan pulang ke rumah, karena Nyonya Linda akan khawatir padanya, ujar Mondi menjelaskan sebelum Alia bertanya. Alia hanya bisa mengangguk. Ia memindahkan kepala Tristan lalu turun dari mobil. Alia menyingkir sedikit. Ia membiarkan Tristan memapat tubuh Tristan. Alia membantu Mondi untuk memapat Tristan. Ia tidak akan mungkin tega membiarkan pria itu melakukannya sendiri. Saat di lift apartemen, Tristan kembali merancau tidak jelas dan membuat Alia hanya bisa menahan nafas. Saat ini bau mulut Tristan begitu menyengat, kental akan bau alkohol yang menyengat. Mereka sampai di lift tujuan. Tristan mengulurkan jari jempol. Tristan lalu menempelkannya ke smart lock di pintu apartemen. Unit itu terbuka. Ketiganya pun segera masuk dan membawa Tristan ke kamarnya. Alia terdiam di tempatnya. Ia menatap Mondi yang membantu Tristan menyelimuti tubuhnya sendiri. Setelah selesai, Alia pun keluar dan Mondi menyusul. Pria itu duduk di sofa sambil menatap lurus ke depan. Pak, ini sudah malam. Saya pulang saja ya. Pamit Alia pelan. Mondi menggeleng. Tetap di sini, kita harus menjaga Tristan bersama. Tolong, Mondi melarang. Alia menghela nafas. Sejujurnya ada bagusnya ia menginap di sana. Sehingga besok pagi ia akan mudah meminta maaf dari Tristan dan mengakui kesalahannya. Namun susu buruknya adalah bagaimana jika dirinya langsung diseret ke penjara karena masih berada di sekitar Tristan. Alia benar-benar ketakutan saat ini. Bab 21. Alia menggeliatkan tubuhnya ketika merasakan sinar terang yang mengenai wajahnya. Wanita cantik itu perlahan membuka mata. Dan ternyata memang benar bahwa hari sudah siang. Alia bangkit. Ia meregangkan otot-otot tubuhnya sampai menciptakan bunyi khas. Alia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Ruangan itu tampak asing baginya. Oh iya, Alia sampai lupa jika dirinya semalam menginap di rumah Tristan setelah menjemput pria itu yang mabuk-mabukan di klub. Alia bangkit. Ia berusaha untuk mencari Mondi yang tidak ada di sana. Apakah pria itu sudah pergi dan memutuskan ke kantor? Baru jam 7 pagi. Tidak mungkin Pak Mondi berangkat sepagi ini. Ucap Alia dengan suara khas bangun tidur. Alia menatap ruang tamu yang sepi itu. Semalamannya tidur di sofa empuk yang empuknya melebihi ranjangnya di rumah. Alia beralih menatap kamar Tristan yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Ia penasaran, apakah Tristan sudah sadar atau belum. Kaki Alia perlahan melangkah mendekati ruangan itu. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba saja pintunya terbuka dan itu mengejutkan Alia. Hah, Alia, sedang apa kamu di sana? Tanya Mondi dengan tatapan menyipit. Pak, saya tadi mencari-cari Anda. Pak Tristan sudah lebih baik. Tanya Alia basa-basi. Mondi melirik pintu yang sudah tertutup lalu kembali menatap Alia. Sudah, kondisinya jauh lebih baik.
Jawab Mondi dingin. Alea meremat pakaiannya. Sekarang waktunya ia izin pulang dan kabur. Alea akan beralasan pulang untuk bersiap ke kantor. Tapi padahal dia tidak akan kembali ke kantor itu. Pak, saya izin pulang, boleh? Tanya Alea takut. Tentu, kamu harus bersiap ke kantor kan? Jawab Mondi mengizinkan. Alea lega. Ia membalik badan dan siap untuk pergi. Namun suara Mondi menghentikan langkahnya. Tapi sebelum itu, temui Pak Tristan dulu. Ucap Mondi seraya membuka pintu kamar pria itu. Alea membalik badan. Ia menelan gumpalan salivanya dengan sulit. Alea sedikit melirik. Ia takut Tristan akan memegang pisau dan membunuhnya di dalam. Apalagi ia hanya seorang diri. Pak, tapi saya bisa terlambat dan gaji saya dipotong. Ucap Alea berusaha mencari alasan. Jika kamu tidak menemui Pak Tristan, maka bukan hanya gaji, tapi lehermu juga akan dipotong. Sahut Mondi kejam. Alea tersentak. Ia semakin ketakutan saja mendengar Mondi bicara. Pria itu saat berucap selalu saja tajam. Cepat masuk, ucap Mondi yang masih memegangi gagang pintu. Alea melangkah. Ia melongo ke dalam kamar itu sebelum akhirnya masuk. Mondi juga ikut masuk dan Alea tidak melihat siapapun. Duduk di sana. Pak Tristan sedang di kamar mandi. Ucap Mondi menunjuk sofa di kamar itu. Alea memejamkan mata. Entah kenapa ia membayangkan jika sofa itu adalah tempat eksekusinya untuk membayar atas niatnya selama ini. Pak, saya pulang saja ya. Tawar Alea namun tidak dibalas oleh Mondi. Alea menghela napas. Ia tidak punya pilihan lain lagi selain mengikuti arahan Mondi. Pelan-pelan Alea duduk di sofa dan menunggu sampai Tristan keluar. Suara kunci diputar, lalu disusul oleh pintu yang terbuka membuat Alea refleks memejamkan mata sambil menggenggam tangannya sendiri. Tuhan, apa hari ini aku akan menemuimu? Batin Alea. Pak, ini dia Aleanya, ucap Mondi kepada Tristan. Kau boleh keluar. Pinta Tristan pelan dan langsung dituruti oleh Mondi. Tristan menyugar rambutnya. Ia melipat tangan di dada lalu berjalan mendekati Alea yang menundukkan kepalanya. Angkat kepalamu dan jawab pertanyaan saya, ucap Tristan dengan tegas. Alea perlahan mengangkat kepalanya. Ia memberanikan diri untuk menatap Tristan yang sedang menatapnya dengan tajam. Alea bisa melihat tatapan membunuh dari Tristan. Ia takut pria itu benar-benar membunuhnya hari ini. Kenapa kau melakukan ini? Hah? Kau disuruh Fade untuk merusak rumah tanggaku. Iya. Tanya Tristan dengan nada tinggi. Tubuh Alea gemetaran. Ia tidak berani menjawab apapun karena belum bicara kepada Fade. Pak, saya. Alea menggantung ucapannya. Bibirnya terasa keluh untuk bicara. Kau tidak gagu, Alea. Jawab pertanyaan saya. Sebelum saya benar-benar membungkam mulutmu. Pinta Tristan semakin tidak sabar. Saya butuh uang, lirik Alea pada akhirnya. Tristan tertawa meremehkan. Astaga, jadi kau rela menjual gadismu demi uang? Tanya Tristan. Kenapa tidak jadi wanita bayaran saja, Alea? Tanya Tristan semakin merendahkan Alea. Alea sudah menangis. Ia tidak punya keberanian untuk menjawab Tristan meski hatinya sangat sakit. Jawab, bentak Tristan karena Alea hanya diam. Saya tidak mau. Cicik Alea gemetaran. Tristan mendekat. Ia mencengkram bahu Alea tanpa perasaan. Pria terhormat dan terpandang seperti saya tidak akan mungkin tergoda oleh wanita rendahan seperti kamu, Alea, ucap Tristan dengan penuh amarah. Setelah saya menikmati kamu malam itu, jangan harap saya akan tanggung jawab.
Saya tidak akan sudi menikahi perempuan seperti kamu. Lanjut Tristan dengan hinaan tidak berujung. Alia bangkit. Ia lantas menampar wajah Tristan yang sudah sangat merendahkannya. Jaga bicara Anda. Tristan Segara Kusuma, ucap Alia dengan begitu berani. Jari telunjuk Alia melayang di depan wajah Tristan yang sedikit terkejut melihat aksi Alia yang begitu reaktif. Anda menyebut saya wanita murahan. Ya, si murahan inilah yang Anda nikmati dan Anda renggut kehormatannya. Bentak Alia sama seperti Tristan tadi. Anda tidak mau bertanggung jawab? Silakan. Saya juga tidak butuh pertanggungjawaban dari Anda. Sejak dulu, saya memang tidak pernah menyukai pria seperti Anda. Tambah Alia semakin tinggi. Tristan mengetatkan rahangnya ketika Alia mulai membahas masalah mereka dulu. Tristan melihat bahwa Alia sudah berjalan mendekati pintu dan hendak keluar. Tristan mengejar. Ia menahan kepergian Alia dengan memegang tangan wanita itu. Kamu sudah gagal merusak rumah tangga saya. Maka jadilah wanita simpanan saya. Azale Kuinera, ucap Tristan dengan enteng.